Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video pembelajaran kali ini, Pak Syam akan melanjutkan materi tentang pecahan. Pada pertemuan kali ini, pokok pembahasan yang kita bahas adalah bilangan desimal, persen, dan membandingkan pecahan. Oke, siapkan alat tulis kalian. Langsung saja kita belajar bersama. Let's go! Sobat belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami bilangan desimal. Yang kedua, memahami persen. Yang ketiga, membandingkan pecahan. Dan yang keempat, mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Contoh 1/10. Nah, kita perhatikan bahwa penyebutnya merupakan perpangkatan dari 10. Nah, ini berarti 10 pangkat 1. Dapat kita ubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,1. Yang kedua 1/100. Nah, kita lihat lagi bahwa penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. 100 berarti 10 pangkat 2. Dapat kita tulis dalam bentuk desimalnya 0,01. Dan 1/1000 penyebutnya juga merupakan perpangkatan dari 10, yaitu 10 pangkat 3. Dapat kita tulis dengan bentuk desimalnya 0,001. Nah, coba perhatikan bahwa ketika penyebutnya 10 pangkat 1, maka ada satu angka di belakang koma. Ketika penyebutnya 10 pangkat 2, maka ada 2 angka di belakang koma. Dan ketika menyebutnya 10 pangkat 3, maka ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Jadi pangkat 10 dari penyebutnya ini akan mempengaruhi banyak angka di belakang koma. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, nilai tempat desimal. Misalkan saya punya bilangan 123,456, maka 1 menempati ratusan, 2 menempati puluhan, 3 menempati satuan. Nah, selanjutnya ada koma ya. Nah, 4 menempati persepuluhan, 5 menempati perseratusan, dan 6 menempati perseribuan. Atau dapat kita tulis 1 ini nilainya 100, 2 nilainya 20, 3 nilainya 3, 4 nilainya 4/10, 5 nilainya 5/100, dan 6 nilainya 6/1000. Selanjutnya, mengubah bilangan desimal. Nah, contoh, semisalkan 1/2 akan kita ubah menjadi bilangan desimal, maka penyebutnya harus kita ubah dulu menjadi perpangkatan dari bilangan 10. Nah, yang paling dekat 2 dapat diubah menjadi 10 ya, maka kita kalikan 5 sehingga menjadi 5/10. Kalau 5/10 dapat kita ubah menjadi bilangan desimal 0,5. Yang kedua, 107/25. Nah, penyebutnya kita ubah juga menjadi perpangkatan dari bilangan 10. Yang paling dekat dengan 25 yaitu 100, maka harus kita kalikan 4 ya. Nah, jangan lupa pembilangnya juga dikali 4. Sehingga 107/25 ketika dikali 4 menjadi 428/100. Nah, ingat bahwa ketika per 100 ada 2 angka di belakang koma, sehingga 428/100 dapat diubah menjadi 4,28. Nah, selain dengan cara ini, dapat kita gunakan
cara pembagian porogapit. Nah, jadi nanti hasilnya insya Allah sama ya. Jadi terserah kalian mau pakai cara mana. Ini boleh, porogapit juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. 3,4 ada satu angka di belakang koma, maka artinya 34/10. Nah, ini masih dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga hasil paling sederhana yaitu 17/5. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang persen. Persen artinya per 100. Yang pertama kita akan belajar tentang cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 25% berarti artinya 25/100. Nah, dapat kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 25, sehingga hasilnya 1/4. Contoh kedua 15 1/2%. Nah, kalau bentuknya pecahan campuran maka harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat kan caranya? 15 dikali 2 30 ditambah 1 berarti 31/2%. Persen artinya per 100, maka 31/2% itu sama dengan 31/2 dikali 1/100, sehingga hasilnya 31/200. Contoh ketiga 14,25%, artinya 1425/100%. Nah, ini dapat kita sederhanakan dulu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 25. 1425 dibagi 25 57, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ingat tadi persen itu artinya 1/100. Nah, sehingga 57/4 dikali 1/100 hasilnya 57/400. Yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh 9/20. Nah, langkahnya penyebut kita jadikan 100, sehingga harus kita kalikan 5. Sehingga 9 dikali 5 45, 20 dikali 5 100. 45/100 itu sama dengan 45%. Yang kedua 4/11. Nah, kalau penyebutnya nggak bisa dijadikan 100, maka tinggal kita kalikan 100 sama persen ya. Jadi 4/11 dikali 100 persen, sehingga hasilnya 400/11%. Nah, pecahan biasa tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Ingat caranya kan? Nah, 400 dibagi 11 hasilnya 36, bersisa 4, sehingga 400/11 ini sama saja dengan 36 4/11%. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, mengubah persen menjadi desimal. Contoh 9%, artinya 9/100. Nah, 9/100 artinya ada 2 angka di belakang koma, sehingga 9/100 itu sama dengan 0,09. Contoh kedua 22,5%. Nah, itu sama dengan 22,5%. Artinya 22,5/100. Kalau dibagi 100, maka komanya bergerak ke kiri 2 angka, sehingga menjadi 0,225. Contoh ketiga 19,2%. Artinya 19,2/100. Kalau dibagi 100, koma bergerak ke kiri 2 angka, sehingga menjadi 0,192. Selanjutnya desimal menjadi persen.
Contoh 0,023 kalau diubah menjadi persen tinggal kita kalikan 100%. Sehingga 0,023 dikali 100%. Kalau dikali 100 maka komanya bergerak ke kanan 2 angka. Sehingga menjadi 2,3%. Contoh kedua 0,17. Nah, tinggal dikali 100%. Karena dikali 100 maka komanya bergerak ke kanan 2 angka sehingga menjadi 17%. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang persen. 20% dari 180.000. Nah, kalau ada soal seperti ini tinggal kita kalikan saja. Berarti 20% artinya 20/100 dikali 180.000 sama dengan 36.000. Contoh kedua 5,5% dari 110 meter. 5,5% kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2 10 ditambah 1 11/2. Persen artinya 1/100, berarti dikali 1/100. Selanjutnya kita kalikan dengan 110 sehingga hasilnya 121/20 dapat kita bagi sehingga hasilnya 6,05 meter. Selanjutnya membandingkan pecahan. Tentukan tanda yang tepat kurang dari, sama dengan, atau lebih dari untuk membandingkan kedua pecahan berikut. 3/100 dibanding 5/100. Kalau penyebutnya sama, langsung saja kita bandingkan pembilangnya saja. Nah, yang kiri 3, yang kanan 5, maka otomatis 3/100 kurang dari 5/100. Yang B 2/5 dibanding 1/4. Nah, ini penyebutnya beda, maka harus kita samakan dulu. Nah, masih ingat kan, untuk menyamakan penyebut maka kita cari KPK 5 dan 4. KPK 5 dan 4 itu 20. Maka harus kita ubah menjadi 20 penyebutnya. Nah, 5 biar menjadi 20 kita kalikan 4. Pembilangnya juga ya, jadi 2 kali 4 per 5 kali 4. Selanjutnya di sini 4 biar menjadi 20 harus kita kalikan 5. Sehingga 1 kali 5 per 4 kali 5. 2 kali 4 8, 5 kali 4 20. 1 kali 5 5, 4 kali 5 20. Nah, penyebutnya sudah sama. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Maka 8/20 lebih besar dari 5/20. Jadi 2/5 itu lebih besar dari 1/4. Yang C 3/8 dibanding 12/32. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 8 dan 32 adalah 32 ya. Nah, maka 3/8 harus kita kalikan 4. 12/32 tetap. 3 dikali 4 12, 8 dikali 4 32. Nah, ternyata sama ya, maka ini tandanya sama dengan. Jadi 3/8 itu sama dengan 12/32. Selanjutnya 43,85 dibanding 48,512. Nah, kita lihat saja bahwa di sini satuannya lebih besar yang ini. Maka 43,85 itu lebih kecil dari 48,512. Selanjutnya 0,5 dibanding 0,499. Nah, walaupun ini angkanya banyak, tapi kita lihat di sini di per 10-nya ternyata besaran yang 0,5 ya. Maka 0,5 itu lebih besar dari 0,499. Selanjutnya 1,28 dibanding 1,280. Kita perhatikan dari satuannya per 10 dan per 100-nya itu sama. Yang membedakan hanya di sini ada 0.
Nah, kalau ada 0 di sebelah paling kanan dari koma, maka ini dapat dihilangkan ya. Sehingga 1,28 itu sama dengan 1,280. Selanjutnya, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Yang A, 2/5, 7/10,9/25. Karena penyebutnya beda semua, maka harus kita samakan dulu. Kita samakan dengan mencari KPK dari 5, 10, dan 25. KPK dari 5, 10, dan 25 adalah 50. Maka harus kita samakan semua, penyebutnya menjadi 50. 2/5 biar menjadi 50 harus kita kalikan 10. Sehingga 2 kali 10 20, per 5 dikali 10 50. Selanjutnya 7/10 biar penyebutnya menjadi 50, maka harus kita kalikan 5. 7 kali 5 35, 10 kali 5 50. 9/25 biar penyebutnya menjadi 50 harus kita kalikan 2. 9 kali 2 18, per 25 kali 2 50. Nah, sudah sama semua penyebutnya 50. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka yang terbesar adalah 35/50, selanjutnya 20/50, dan 18/50. Jadi urut-urutannya yaitu 7/10, 2/5, 9/25. Yang B, 1/3, 36%, 0,3. Nah, kalau ada campuran seperti ini, maka lebih mudah kita ubah menjadi bilangan desimal saja. 1/3 kita ubah dulu menjadi bilangan desimal menjadi 0,33. 36% kita ubah menjadi bilangan desimal, yaitu sama dengan 36/100. Itu sama dengan 0,36. Ini tetap 0,3. Jadi yang paling besar itu 0,36, dilanjut dengan 0,33 dan 0,3. Maka urutannya 36%, 1/3, dan 0,3. Baik, sekian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Berikut adalah latihan soal. Silahkan dicoba. Bagi yang sudah mengerjakan dapat ditulis jawabannya di kolom komentar, atau bagi yang masih bingung silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.